A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Jamiatul Zahidin yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kesehatan kepada ibu-ibu, kesempatan ibu gunakan untuk datang ke masjid ini. Semoga setiap langkah kaki ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kadang Bu ya, keuntungan orang yang bekerja di rumah sakit salah satunya adalah mereka meyakini bahwa amalan seseorang berpengaruh kepada kesehatannya. Amalan seseorang juga berpengaruh kepada akhir hayatnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi Bu, ada Dr. Khalid Az-Zubair namanya. Waktu itu ada dua orang yang memandikan jenazah laki-laki umur 70 tahun. Ini mau dimandikan nih Bu. Kemudian pemandi jenazah ini bertanya kepada anak-anaknya, ada yang punya parfum enggak? Kan biasa dikasih nanti itu Bu ya, biar harum gitu. Kata anak-anaknya, waduh kami tidak nyangka pula gitu. Jadi tidak ada kami yang membawa parfum sementara jenazah mau dimandikan. Karena jenazah ini kata anak-anaknya sudah 2 minggu sakit di rumah sakit ibu ya, itu tidak mandi. Kemudian di dalam peti jenazah, di dalam kulkas ya itu ibu ya, di tempat itu sudah 24 jam. Jadi akhirnya kata pemandi jenazah nih, ya udahlah kita mandikan saja. Rupanya kejadian yang sangat ajaib dirasakan oleh kedua pemandi jenazah ini. Namanya satu Hamad, satu Dia. Dia ini bukan perempuan ya Bu, laki-laki. Begitu air kena ke tubuh mayat ini mengeluarkan aroma yang sangat wangi Bu, seperti wangi cendana dan wangi parfum oud itu. Jadi yang berdua memandikan ini, dari mana lah datang wewangiannya? Makin banyak air, makin kuat wanginya Bu. Bapak ini umurnya sudah 70 tahun yang meninggal ini. Akhirnya mereka berhenti memandikannya Bu. Ditanyanya ke anaknya, ada kalian kasih parfum enggak? Enggak, datanglah anaknya ke sana Bu. Memang wangi, seluruh ruangan tuh wangi jadi. Setelah selesai dimandikan, kemudian mulai dikafani. Nah waktu itu sudah hadir Dr. Khalid Az-Zubair ini. Dokter tahu enggak, mayat ini enggak ada berparfum nih dok, tapi dari kafannya itu keluar aroma wangi betul. Akhirnya setelah diselenggarakan jenazah bapak ini Bu, Dr. Khalid Az-Zubair ini dia paling suka cerita dengan keluarganya. Setahu kalian, bapak kalian ini di masa hidup bagaimana amalannya? Rupanya amalannya apa Bu? Dia ini selalu mencegah kemungkaran, mengajak orang kepada kebaikan dengan kelembutan, dengan cinta kasih, tidak kasar gitu ya Bu ya. Kita kalau diajak orang dengan cara lembut Bu, walaupun kita tidak nerima gitu, paling tidak kan kita tidak sakit hati gitu ya Bu ya. Tapi cobalah Bu, ibu bertanya ke orang dia susah betul hidup sekarang, bawa sembahyang, pasti sakit hati Bu dengar ya kan.
macam ndak sembahyang awak. Wah, kan ada orang yang kayak gitu ya Bu ya, mentang-mentang dia udah soleha, sering pengajian gitu. Jadi kadang menasehati orang itu malah bermasalah hati orang dibuatnya gitu ya Bu ya. Ya menyakiti Bu, terambat hidayah ke orang ya dia, gara-gara mulut dia itu. Kadang orang bilang jual beli payah sekarang Kak, ndak bersedekah tentulah iya. Bu, tajam ya. Rasa mau memiyuah mulutnya rasanya Bu. Bahasa memiyuah ya Bu. Kasar. Dia betul yang disampaikannya itu, tapi kasar gitu. Anak saya itu pusing kepala saya ngadapinya Bu. Dia ini suka main game, susah melarangnya. Jawabannya apa Bu? Makanya anak itu tuh serahkan kepada Allah, jangan terlalu dipikirkan betul. Sakit hati dengarnya Bu, tapi kalau orang dengan lembut, dengan cinta, dengan kasih sayang, terbukti Bu, kematiannya menimbulkan wewangian dari tubuhnya. Itulah kalau orang lembut, cinta kasih ini Bu. Dia bernahi mungkar juga. Dia kan orang kalau beramar ma'ruf tuh Bu, ngajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau mencegah kemungkaran itu resikonya besar Bu. Makanya kalau dengan kelembutan itu jauh lebih baik gitu. Sedangkan lembut aja kita belum tentu orang suka lagi kan Bu ya. Lembut aja kita membuat orang baik itu tidak enak orang, apalagi kalau dengan kasar. Jadi ini tuh Bu, lembut penuh cinta kasih. Kalau ingin membawa orang kepada kebaikan, kalau ingin mencegah kemungkaran, mesti dengan kelembutan. Dia ada memang beberapa hal membutuhkan kekerasan itu Bu, cuman itu sangat jarang lah kalau untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dulu ada seorang ulama Bu, kalau ulama tentu soleh lah ya Bu ya, amalannya luar biasa lah. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau memasukkan aku ke dalam surgamu, tunjukkan siapa yang menjadi kawanku di surga. Rupanya ya Bu, dimimpikan dia dengan orang jelas wajahnya dalam mimpi itu, tempat tinggalnya, terus bagaimana bentuk jalannya, tergambar semuanya Bu dalam mimpinya itu. Tentu dia udah tahu lokasinya nih Bu. Dicarinya lah orang dalam mimpinya itu ke kampung yang ditunjukkan di dalam mimpinya itu. Tanya-tanya sama orang Bu, rupanya dia sedang di mana Bu? Sedang di kedai orang minum mabuk-mabuk, kawannya yang di surga tuh. Pas menengok itu Bu, masuk dia ke dalam, salah mimpi aku berarti nih. Tentu wajar ya Bu ya, tentu dia merasa salah mimpinya, salah mimpi aku nih. Pas dia mau balik badan keluar, dipanggil oleh orang yang dalam mimpi itu, wahai Syekh, kenapa kau meninggalkan aku? Bukankah aku yang di dalam mimpimu yang bersamamu di surga? Kata Syekh ini terkejut dia Bu, tidak mungkin mimpi aku salah. Datang orang yang punya warung tuh. Dia ini kesini bukan pergi minum. Dulu warung ini penuh. Semenjak dia mendakwahi orang dengan lembut di sini, rupanya dia ke kedai minuman tuh Bu, ngajak orang kepada kebaikan Bu. Tinggal sedikit kami lagi di warung ini. Dia tidak melarang Bu, cuma diajaknya terus tiap hari orang Bu untuk berbuat baik. Ternyata betul dengan kelembutan bisa tersentuh hati orang. Dia kadang-kadang emak-emak nih yang ngeri Bu, agak-agak takut sedikit. Nampak orang tidur di masjid, tidur aja kerja di masjid nih, tidak tempat tidur nih loh. Memang betul yang dia bilang tuh, cuman caranya tuh Bu. Iya, saya kan pernah bilang sama ibu, mau kena masjid ini kan boleh dipakai itu kan Bu ya. Jadi ada ibu-ibu waktu itu dia tidak bawa mau kena, dipakainya mau kena masjid. Apa kata ibu-ibu tempatan tuh Bu? Bawa telekung dari rumah, yang telekung masjid dipakai, kan ngeri itu Bu kan. Jadi itu Bu ya, hati-hati dengan lembut, dengan cinta, dengan kasih sayang. Dulu ada seorang guru sebelum dia meninggal, disuruhnya muridnya Bu, wahai muridku, dekatkan mukamu ke arah mulutku. Didekatkan muridnya lah, mukanya, matanya ke arah mulut gurunya ini.
Kau tengok dalam mulut aku, apa yang ada di mulutku ini lagi? Lidah lagi guru. Gigi dah rontok dah guru. Kata gurunya apa bu? Tahu kau pelajaran yang kusampaikan kepadamu? Tahu guru. Apa itu? Jadilah engkau orang yang lembut, maka engkau tetap akan ada. Lidah tetap ada karena dia lembut. Gigi rontok karena dia keras. Jadilah engkau orang yang lembut. Nah itu maksudnya itu bu. Nah itu artinya lidah inilah yang bertahan bu. Gigi dah habis-habis. Allah tuh bu udah dikasihnya perumpamaan di badan kita nih. Ini contoh gigi keras habis. Lidah bu yang tiap hari kena makan sambal lado tanak, bawang goreng, jengkol belado, tulang ikan kena juga, kadang tergigit ya juga, tapi dia tetap ada karena dia lembut. Nah, jadi balik dari sini bu, makin lembut lah ibu hendaknya. Nah, jangan mari-ari cucu juga lagi bu. Ini berlari sana kalian melari kena guci nenek nanti. Iya kadang itulah maka bu jangan banyak-banyak beli-beli guci, beli-beli bunga, datang cucu cabut daun tuh deh, daun janda bolong tuh cu. Kan merusak-rusak hati aja tuh kan bu ya. Nah tuh bu, ibu ngasih tahu cucu, ngasih tahu anak dengan penuh cinta kasih, dengan penuh lembut, dengan sabar, jangan putus asa. Pokoknya walaupun dia tidak sampai nasihat ibu itu ke dia, paling tidak ibu sudah dapat pahala kesabaran menyampaikan kebenaran. Nah itu yang terpenting tuh bu. Dia tidak mau dengar ya bagaimana kalau Allah tidak membukakannya ya kan bu ya. Kadang pergaulannya itu yang menutup kadang bu, karena kan pengaruh kawan ini lebih besar bu, mengajak ke arah enak tetapi berbahaya gitu. Sementara kalau ke agama kita ajak kan suntuk dia bu kan, karena dia tidak dapat rasa gitu. Nah jadi pernah bu ada orang umur 60 tahun tapi suka betul bu jalan ngajak orang gitu ke masjid itu bu ya. Pokoknya nampak dia orang jam subuh, Pak yuk ke masjid yuk, ayo bareng-bareng kita sama-sama. Macam jamaah tablik kan bu ya, kan suka tuh ngajak-ngajak orang ke rumah, kan kadang marah orang tuh bu ya. Waduh pahala besar bu, makanya ketabahan mereka itu tinggi. Ajak orang masuk ke sana. Jadi bu berceritalah dia, kenapa bapak kok udah umur 60 tahun nih suka betul mau ngajak-ngajak orang ke masjid, orang buat salah dikasih tahu, dinasihati. Apa kata bapak nih bu? Dulu saya enggak macam ini katanya. Jadi 35 tahun yang lalu kami masih bekerja di sebuah perusahaan. Aku dan kawanku satu lagi termasuk orang yang sering menyia-nyiakan sholat. Sholat juga, cuman sia-sia, maksudnya jauh sudah waktunya baru sembahyang. Nah, kan sering seperti itu bu ya. Kita ini kan kalau untuk duit masuk ya tepat waktu bu. Nunggu bansos di kantor lurah itu tepat waktu tuh. Azab cucu kena marah bu, acara pembagian jam 2 jam 10 itu dah azab cucu kena marah tuh. Kau cepatlah siap ya tidur, nanti terlambat orang panjang antri. Nah, itu cepat bu. Tapi kalau untuk sholat lambat betul. Lalai. Jadi kata bapak ini, kami itu waktu muda-muda, waktu kerja di perusahaan itu, kami ini suka menyia-nyiakan sholat. Sholat itu tidak tepat waktu. Sampai pada suatu ketika pas azan maghrib kami main tenis meja. Datanglah satu orang kawan mengajak, itu bukan sekedar basa-basi bu, dilipatnya meja tenis kami itu katanya. Yuk kita ke masjid. Emang baik-baik dia ngomong bu, yuk nanti lah. Udah ayo. Dilipatnya meja tenis tuh bu, digiringnya 2 orang termasuk saya, kata bapak yang umur 60 tahun nih bu. Pergilah ke masjid. Jadi 15 tahun setelah itu dia meninggal. Yang ngajak nih meninggal bu.
7 tahun setelah dia meninggal baru saya mimpi dia. Nah, itu Bu ya. Jadi 15 tahun setelah kejadian itu dia ngajak kawannya ke masjid, dia meninggal. Kemudian 7 tahun setelah itu dia bermimpi ketemu kawannya ini Bu. Jadi dalam mimpi itu aku bertanya, kata bapak ini, apa yang kau dapatkan di sisi Allah? Dia menjawab, ternyata kesalahanku lebih banyak daripada kebaikanku. Itu orang rajin sholat tuh Bu. Jadi kau masuk neraka? Enggak. Allah memberatkan timbanganku. Dengan apa Allah memberatkan timbanganmu sampai tutup kesalahanmu? Ingat enggak kalian main tenis meja, aku ajak ke masjid, aku gandeng kalian. Itulah yang memberatkan pahalaku sehingga tertutup kesalahanku. Makanya jamaah tabligh itu Bu, sabar mereka mengajak orang ke masjid. Cuman kan cara orang beda-beda Bu. Ada juga orang yang sakit hati kadang nengok Bu ya. Padahal itu luar biasa besar pahalanya Bu, mengajak orang tuh. Kalau kami ini ceramah kan orang udah baik ke masjid nih Bu. Jamaah tabligh dia membawa orang ke masjid, kami tinggal yang baik-baiknya aja. Risikonya di mereka. Itulah kalau ngajak orang ke masjid, misalnya ngajak pengajian nih Bu, satu ibu ajak satu orang, satu ibu, penuh kita nih Bu. Jangan kita sendiri yang dapat kenikmatan. Itu kita berpikir Bu ya, ajak kawan satu, ibu ajak family satu, datang ke masjid gitu Bu ya. Kalau susah hidupnya kasih dia duit gitu kan Bu ya. Ayolah pengajian ya, kasih dia duit 20.000 atau berapa gitu ya Bu ya. Penuh masjid nih Bu, sempat 2 kali lipat aja, misalnya Bu 20 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anggap lu 20, bawa satu orang 40 orang Bu. Berapa besar mengajak orang tuh Bu. Terus kalau dia dapat rasa ya Bu ya, kemudian akhirnya rajin dia pergi pengajian, ibu dapat transferan pahala terus Bu. Setiap dia pergi pengajian, setiap dia datang ke masjid, ibu dapat pembagiannya. Itu Bu, lihat, gara-gara ngajak kalian tulah aku diampuni Allah dosa-dosa aku. Ya kalau ditimbang Bu ya, amalan kita ini tidak seberapa Bu. Dosa lebih banyak daripada amalan tuh. Tiap hari itu apa kita yang tidak berdosa Bu? Terpandang orang lucu bentuknya, ketawa kita, kan tidak berdosa juga tuh Bu. Sudah ngepel lantai terberak ayam orang di halaman kita lepuk ayam tuh. Sudah tuh bertelur di tempat kita, karena dia berak sini, ambil aja lah telur ayam tuh, udah berdosa pula kita. Kan ya Bu ya, terberak di rumah kita. Pas dia bertelur Bu, udah ambil telurnya. Dosa kita ini banyak Bu, tiap hari ada aja. Jadi tidak seimbang bagai Bu, dengan amalan kita tuh terlalu sedikit Bu. Nonton TV, dengar lagu, ayo Bu ya, dengar lagu. Al-Quran tidak seberapa kadang terdengar Bu kan. Yang lagu, yang melenakan itu lebih banyak kan Bu kan. Jadi dosa kita ini banyak. Itulah kata dia, kawannya aja yang rajin sholat jamaah rupanya banyak kesalahannya daripada pahalanya. Gara-gara ngajak orang ke masjid itulah yang menyelamatkan dirinya. Jadi Bu, sesemangat aja Bu, ngajak orang ke masjid, ngajak orang pengajian, dapat satu seminggu, terus dia nanti bawa lagi satu. Orang untuk duniawi mau kayak gitu ya Bu ya, ajak kawannya satu ya Bu ya. Ini nanti Bu udah banyak, ada yang beli kapal pesiar, ada yang sudah liburan itu bisa ngajak orang rame-rame kan Bu ya. Nanti pakai dasi-dasi dia di hotel acaranya kan Bu ya, bawakan orang satu. Kenapa kita tidak mau Bu ngajak orang ke masjid satu, ngajak orang ke masjid satu, besok dia bawa kawan lagi satu. Pasti luar biasa tuh kan Bu. Keuntungannya apa Bu? Ikut ibu arisan sekali nerima 100 orang kan lumayan Bu. Kalau secara duniawinya Bu ya, ini kita pengajian ibu-ibu, terus kita adakan arisan, kita kocok setiap selesai pengajian. Sekeempat 100 orang sekali ikut, ngeri enggak tuh Bu? Kan lumayan kan Bu ya. Ini kalau secara duniawinya Bu ya.
Belum lagi secara akhiratnya membawa orang itu. Nah, paling tidak ibu sudah ada pahalanya. Penting mengajak tuh Bu. Penting mengajak tuh, ada aja basa-basi mengajak tuh udah luar biasa tuh Bu. Iya bagus tuh Bu, pokoknya aja gitu. Terus kadang diakrapi dulu ya Bu ya, bawa duduk dulu, buat cerita dulu. Kadang kita kan maunya cerita sama orang-orang udah ke masjid aja kan Bu. Yang belum nih ya berkawan dulu sambil cerita-cerita Bu, enak pengajian ini dulu saya gini-gini. Itu tertarik lah dia lama-lama kan Bu ya. Iya. Jadi kalau dibawa duduk dia dulu bergaul, kita dulu dengannya, sudah tuh dampak dia contoh Bu. Selama kita ke masjid tuh banyak perubahan. Dia ya tambah baik aja kakak nih semenjak ke masjid. Ini kadang Bu, tua bentuk ke masjid orang jahat minta ampun tuh. Itu tuh kadang yang menghambat hidayah tuh Bu. Macam mana mau ngajak orang, kelakuan parah daripada awak lagi. Tahu ndak kakak berutang dia sama Sepi belakang nih mengamuk dia waktu dituntut ditagih. Terus orang COD kak ngantar barang ndak mau dibayarnya kak, dimarah-marahinnya orang tuh. Ke masjid rajin. Itu tuh yang takut kita Bu. Jadi makanya kadang malas orang jadinya Bu, masjid tidak mendatangkan hidayah. Dia ngajak-ngajak awak lah ke masjid tuh, kelakuan parah. Suami azab dicakar kemarin. Misalnya nih Bu ya. Jadi kita harus buktikan juga Bu gitu kan. Dengan ke masjid hati jadi tentram, melisan kita baik itu kan Bu ya. Kadang tidak payah mengajak Bu, datang orang. Ditengok ini bang banyak perubahannya sekarang. Itu tuh kadang yang menarik orang Bu. Kita berdakwah tidak pakai lisan tuh Bu, cuman pakai akhlak kita, kelakuan kita, itu yang membuat orang tertarik tuh Bu. Nah kemudian Bu ya, ada lagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar nih Bu. Dia pergi dia berdua Bu ya, karena kan kita udah tahu nih Bu, pahalanya itu sangat besar gitu ya Bu, ngajak orang. Pergi dia berdua ke diskotik Bu, nengok dia pakaiannya pakaian orang-orang sembayang gitu ya Bu ya, dihargailah oleh orang kafe ini Bu, dimatikannya lagunya. Minta izin saya 15 menit katanya untuk menyampaikan nasihat. Dikasihlah waktu sama orang diskotik nih Bu. Disampaikannya lah Bu, nasihat-nasihat Islami. Jangan kita terlena dengan dunia ini, macam-macam lah disampaikannya ya Bu ya. Yang lainnya diam aja. Ada satu orang Bu yang mengamuk di antara banyak tuh orang di apa ya Bu ya, asap rokok tuh diembuskan ya ke muka orang ini. Keluarlah kalian. Nah, di sini tempat kalian, suka-suka kami di sini, mau apa kalian? Yang penting kalian udah nyampaikan, udah keluar kalian. Keluarlah orang ini berdua Bu. Tapi yang satu lagi ini Bu, kita tunggu tempat ini tutup, nggak pergi dia Bu, ditunggunya di depan diskotik itu Bu. Itulah kesabaran ya Bu ya. Kesabaran Bu. Udahlah kan kita udah nyampaikan, kata kalian satu lagi, nggak, aku mau ketemu sama yang mengembuskan rokok ke muka aku tadi, yang ngamuk tadi, kita tunggu. Rupanya ya Bu, udah 2 jam duduk, kan tutup diskotiknya. Keluarlah yang ngamuk dari itu Bu. Sambil jalan tuh diajaknya cerita Bu, marilah kita mendekatlah kepada Allah. Dunia ini sementara, kena ludah mukanya Bu, dilapnya balik mukanya tuh. Jadi teruskannya Bu dengan sabar. Gitu Bu ya. Udah kena ludah gitu mukanya Bu ya, nggak ada dia marah Bu, karena dia tahu ini pahalanya besar. Kalau aku nyampaikan ini, Rasulullah lebih parah lagi diginikan orang. Itu yang dibayangkannya Bu. Rasulullah kena tai onta punggungnya, dipukul gitu ya Bu ya. Jalannya sholat ditebar orang duri oleh Ummu Jamil. Kita kan kadang takut resiko nanti benci orang sama kita, kan gitu-gitu ya Bu ya. Nanti tidak suka orang sama kita. Jadi memang kadang-kadang yang benar tuh sampaikan. Misal macam saya mengaji nih Bu, kadang pasti ada ibu-ibu terasa, Ustadz ini macam nembak aku aja dari tadi ya.
Padahal saya tidak kenal sama ibu. Yang penting secara global saya sampaikan gitu kan Bu ya. Memang resikonya ada gitu. Memang resiko itu ada, tidak disukai orang gitu Bu. Macam menyindir-nyindir saya lah, apalah gitu ya Bu ya. Ini kena ludahi mukanya Bu, duduk dia di situ nunggu. Diulangnya balik Bu. Sudah tahu apa kata ke kawannya? Kita ikut dia pulang di mana rumahnya. Kata kawannya, udahlah tuh kan udah kau sampaikan, enggak. Pokoknya kita harus tahu rumahnya. Udah sampai rumahnya Bu, udah tahu Bu. Besoknya sengaja dia sholat maghrib di dekat rumah orang yang terdekat masjidnya. Habis sholat maghrib datang dia ke situ Bu. Assalamualaikum. Dia buka orang tuh pintu. Kau juga lagi? Nggak juga kau lagi jerah. Aku gitu kan kau semalam. Dimaki-makinya Bu. Langsung dipegangnya muka orang ini Bu. Diciumnya keningnya. Itu tanda penghormatan masyarakat Arab. Jadi kalau udah dipegang, dicium keningnya Bu, udah. Mereka itu tuh tanda penghormatan yang paling tinggi. Langsung dia diam. Boleh enggak aku masuk ke rumah? Baru agak lunak dia Bu. Nah, karena itu salam penghormatan. Kalau di Indonesia jangan buat macam itu, kau pegang kepala aku tinju kau katanya Bu ya. Tapi di situ memang gitu, dipegang kepala, dicium kepalanya, keningnya itu tanda penghormatan. Masuk ke dalam rumah Bu, diajaknya cerita Bu, sampai menangis orang nih Bu. Mandilah kata orang ibu dua Bu. Mandi dia Bu, beruduk dia. Diajaknya sholat isya berjamaah. Terajak sama dia, itulah kesabaran tuh Bu ya. Membutuhkan kesabaran di dalam mendakwahi orang. Tetap sabar, tetap lembut. Akhirnya lunak juga hati orang. Berapa besar pahalanya tuh Bu, orang ke masjid gara-gara kita. Terus selama dia beribadah, selama itu pula lah ibu dapat transferan pahalanya. Itu gunanya kita mengajak orang kepada kebaikan tuh. Allah sudah menggambarkan sifat orang Islam ini Bu dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia. Apa terbaiknya? Kapan kita menjadi orang yang terbaik? Menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini kadang Bu ya boleh buat macam itu, tapi jangan tahu orang. Itu enggak, malah disuruhnya orang buat buruk kadang ya Bu ya. Ma ada aku dapat proyek Ma, tapi proyek ini kayaknya haram, gimana menurut Mama? Tidak apa-apa, yang penting banyak-banyak bersedekah. Belikan Mama cincin sebetuk, kalung. Malah disupportnya anak kadang buat jahat tuh kan. Jadi kadang bernahi mungkar itu berat, karena kadang duit di depan mata tapi kita tidak boleh ambil kayak gitu ya Bu ya. Ini uangnya bahaya, tidak akan membahagiakan diri kita kalau kita mengambilnya. Karena memang terbukti Bu ya, kalau kerja-kerja salah tuh Bu memang mendatangkan kesengsaraan. Macam yang baru-baru ini yang tangkap Bu ya, Bupati Penajam Pasir Penajam di Kalimantan tuh Bu, yang punya jet pribadi bupatinya. Dia Bu kalau kerja salah tuh Bu, kalau ndak dilarang dia bertambah terus gitu Bu. Padahal kalau kita pikir-pikir Bu ya, apa mereka kurangnya lagi Bu? Mobil ada, ada duit banyak. Itulah karena dia kurang terus jadinya. Dari Kalimantan ke Jakarta naik jet pribadi sampai Jakarta kena operasi tangkap tangan Bu. Selesai sekali, habis karir awak bupati, masuk penjara. Biarlah macam ini hidup Bu. Makan sambal lado tanah berselera, makan jengkol belado aman. Memang hidup kurang tetapi nikmat gitu Bu ya. Tapi bahagia, berkah gitu. Daripada harus salah dan tidak ada yang mengingatkan gitu Bu. Saya pernah Bu ya menasehati salah seorang oknum ASN lah. Jadi alasannya waktu itu apa Bu? Kalau ndak main Ustadz, pengeluaran kita ini besar. Kan gitu-gitu ya Bu ya. Kita gini, kita gitu, macam-macam lah. Kalau dicari alasan tuh kan ada-ada aja kan Bu.
pasti ada lah. Ngapa ndak ke masjid nih? Kaki sakit, pinggang sakit, ada ya, bisa dijadikan alasan ya Bu ya. Asam urat kumat, rupanya yang di masjid Bu, ada yang asam urat, ada yang diabetes, ada yang stroke, bisa ke masjid. Nah, kan kalau alasan yang dicari ya Bu ya. Saya tanya ibu sesuatu, gimana penyakit nih Bu ya? Habis duduk payah tegak gitu Bu, lama menung dulu Bu kan, beluruskan kaki dulu. Ini ngaji udah selesai nih Bu, belum juga lagi bisa tegak. Ada yang berkunang-kunang mata tegak, duduk balik Bu ya. Macam-macam kalau soal penyakit lah, mungkin banyak penyakit ibu, tapi bisa gak ke masjid? Nah itu ya, iman itu yang tinggi ya Bu ya. Nah jadi Bu, saya nasihati dia, tidak mau dia berkawan sama saya lagi Bu. Udahlah kata saya, tidak usah dipeturkan betul. Nikmat betul kita duit, akhirnya gula naik. Kan apa ndak naik gula Bu, banyak yang dipikirkan stres. Ini minta setoran, ini minta ini, oknum wartawan yang mau tutup mulut ndak sekian, kan gitu-gitu kan Bu. Belum lagi oknum LSM datang apa, sering ndak gulanya naik, sering apa naik, akhirnya kena. Dia dalam penjara Bu, diteleponnya lah saya, Ustaz saya di penjara. Kejadian juga jadinya Pak. Iya, rumah habis, harta habis, awak langsung berhenti jadi ASN. Nah itulah Bu ya. Jadi janganlah yang menyalah tuh, memang bentuknya senang tapi sebentar habis menyesal. Makanya pokoknya kasih tahu Bu, udah biar hidup susah, jangan terlalu berambisi terhadap dunia ini. Nah, pokoknya kasih tahu anak ibu, menantu ibu, mama ndak penting kalian itu ngasih mama, kadang gitu-gitulah Bu ya. Asal hidup kalian berkah, cukup untuk kalian dan anak. Jangan kalian kerja yang salah-salah. Pokok kalau nampak kehidupan anak ibu, misal dia ASN Bu, toto rumahnya besar, itu enggak apa ibu tanya dari mana kau dapat nih. Nah, kan bisa kita pertanyakan. Kalau pengusaha dia mungkin lah ibu ya. Nah, itu memang susah, apalagi kalau orang jauh-jauh dari agama Bu, dia halal aja semuanya di dunia ini kan Bu ya. Duit masjid aja bisa halal sama orang Bu kan. Kan banyak kejadian Bu ya, orang makan duit masjid, makan duit anak yatim, makan duit arisan gitu. Orang dan nerima ndak juga dapat kan Bu ya. Di telepon dia memang diangkatnya juga telepon orang, banyak yang belum bayar katanya kan Bu ya. Rupa dia yang menggasak duit tuh Bu. Udah beli gelang, beli kalung. Nah, misalnya seperti itu ya Bu. Memang ada, memang ibu pernah kena enggak? Ada ibu yang kena kayak gitu? Ada, saya yakin. Ibu-ibu ini rawan sering kena, tapi enggak jerah-jerah ya Bu. Ayah jadi orang yang amanah tuh Bu. Nah kemudian Bu, ada lagi kejadian yang dialami oleh Dokter Khalid ini. Datang kepada dia habis sholat Isya seorang perempuan dengan suaminya. Yang dikeluhkannya apa nih Bu di dalam buku ini? Jantung aku ini sering berdebar-debar Dok. Nah, jadi dia mengeluhkan jantung sering berdebar-debar. Kemudian sering merasa lelah di sekujur tubuh. Nah, ini kalau ada ibu yang alami ini ya Bu ya, jantung berdebar-debar, lelah, letih, pasti ibu nyangka gula, rupanya belum tentu. Jadi kalau jantung berdebar-debar, kemudian lelah di sekujur tubuh, dan kata Dokter Khalid ini, coba besok bawa ke rumah sakit. Nah besoknya dibawa suaminya ke rumah sakit Bu. Begitu sampai di rumah sakit ditanya Bu, apa keluhan ibu? Jantung berdebar-debar, sesak napas, asam lambung, terus usus besar, leher nih apa mengerut, lutut sakit, nyeri sendi, kepala pusing. Banyak ibu ya keluhannya Bu ya. Ingat ibu tadi itu ya Bu ya, mana tahu nanti ada ibu mendengar ini, entah dari keluarga mengeluhkan ini Bu ya. Tadi apa? Jantung berdebar-debar, sesak napas, asam lambung, usus besar nak bagus, leher sakit, lutut sakit, nyeri sendi, kepala pusing.
Dan rupanya Bu, pagi itu dia ke dokter Khalid Az-Zubair ini, dia sudah janji dengan beberapa orang dokter spesialis Bu. Ada spesialis tulang, kemudian spesialis pencernaan, dokter spesialis urat, dokter spesialis rematik. Udah janji dia semua ke dokter nih Bu. Tuh saking banyaknya penyakitnya Bu ya. Tapi jangan ibu kira nih penyakit medis nih Bu, belum tentu. Jadi kalau ada ibu yang mengalami gejala ini, belum tentu itu medis. Jangan ibu makan kolesterol, sakit leher mama nih, berat tengkuk mama nih. Ibu nyangka kolesterol juga dimakan, kolesterol nak mau, darah tinggi nak makanlah darah tinggi. Naik obat tuh dua-duanya di dalam Bu, itu tambah sakit ibu dibuatnya. Kan ada orang Bu dicek darah normal tapi jantung berdebar-debar macam gejala darah rendah. Rupanya belum tentu. Jadi ini Bu ya, setelah diperiksa oleh dokter Khalid jantung dia, ternyata jantungnya bagus. Nah ini Bu, dicek jantung bagus. Kemudian Bu, pas kunjungan kedua, dokter Khalid ini merubah cara Bu. Ditanyanya ibu nih, apa yang ibu, gimana keluarga ibu, anak-anak, suami, itu ya Bu ya. Ditanya Bu, rupanya dia sering mikirin anak-anaknya, itu bagaimana masa depannya, suaminya ini nanti bagaimana pekerjaannya, yang belum tahu aja lagi itu yang dipikirkan banyak orang itu Bu ya. Menabung, nanti anak ada apa-apa payah. Mengapa ibu banyak-banyak beli emas Bu, nanti sakit-sakit kita tidak menyusahkan anak. Kan bentuknya bagus tuh Bu ya, dibeli emas banyak-banyak. Sudah tuh takut keluar rumah Bu, asal mau keluar rumah diguncang-guncang kunci pintu tuh, kunci nak, kehilangan kunci beberapa kali gitu Bu ya. Kunci ini bawa terus Bu, masuk dalam badan nih kan Bu ya, hilang. Kadang ada Bu tersangkut di sini kan, dia pening cari kunci banyak, kunci rumah, kunci kamar, kunci lemari, kunci laci kecil, apa ndak bisa hilang dibuatnya Bu ya. Jadi apa kata dokter Khalid nih Bu, ibu, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pemberi rezeki. Rezeki tidak akan tertukar. Ibu nih jual lontong pecal, ibu nih jual lontong pecal, tidak akan bertukar rezekinya Bu. Ada orang sini jual nasi goreng, tidak ada yang bertukar rezekinya. Ibu aja lah kadang Bu mau makan lontong Bu ya, padahal ada dekat sini akhirnya jauh pergi jadinya Bu. Rezeki orang itu. Pas keluar rumah tidak lapar tadi Bu, udah sampai situ baru lapar. Itulah rezeki dia. Rezeki tidak akan bertukar, itu yang dipikirkan. Anak-anak yang mau pikirkan, dia sudah berakal, dia sudah dewasa, dipikirkannya, depa macam mana lah tuh ya Pak ya. Orang udah punya rumah tangga sendiri masih juga dipikirin kadang Bu ya. Itulah penyebab penyakit itu. Makanya dokter tuh tidak salah bilang ibu jangan banyak pikiran. Kadang ibu lah muak deh gitu kan dokter, sikit-sikit banyak pikiran, digini-gini kan aja wak 165 kena di luar obat. Jadi tidak selamanya jantung berdebar, sesak napas, sakit lutut, sendi karena stres itu hubungannya dengan agama Bu. Akhirnya apa kata dokter Khalid nih, ibu tahu ndak dalam solat kita sering baca Allahumma la mani'an lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yarfa'u zal jaddi minkal jaddu. Apa kata Allah Bu? Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan. Kalau rezeki itu memang untuk ibu, ndak akan ada yang bisa menghalangi. Cuman kadang kita Bu begitu terlambat rezeki itu datang, itulah cobalah tadi mama ndak kayak gitu mungkin dapat kita tuh mama tuh salah cara menawarkan ke orang tuh, itu yang buat peluang setan tuh datang Bu. Ibu jualan misalnya nih Bu ya, untungnya 35%, kemudian datang orang menawar, memang belum dapat gitu Bu, cuman ada untungnya tapi tipis, ibu tidak jual, berarti ibu itu tidak rezeki ibu gitu Bu. Ini kadang Bu ini ngapalah tidak aku iyakan, itu yang memicu penyakit tuh Bu. Sempat aku iyakan tadi kan lumayan, rupa tidak ada jual beli hari ini apalah nih. Dia gini aja sistemnya Bu,
pembeli kita itu khusus. Jadi pembeli orang murah silahkan, kalau di kita tidak bisa, kita harganya segitu, itu aja pegang gitu Bu. Berarti dia bukan bangsa pasar aku. Bangsa pasar aku ini beda, gitu seharusnya Bu kan. Nah ini kadang pikir-pikir Bu, coba kayak gitu tadi mama itulah orang nawar nak mama kan. Iya itulah menyesal mama. Itu tuh yang buat setan masuk tuh Bu. Kalau memang untuk kita tuh Bu, nggak ada yang menghalang. Ini kan saya pedagang juga nih Bu ya. Misalnya gini nih Bu, orang dia memesan barang. Ini modelnya, ini bahannya, ini harganya, udah oke Bu, rupanya bahannya ndak ada, duit udah ditransfernya. Berarti ndak rezeki kita kan? Telepon balik, mohon maaf Bu, bahan yang itu tidak ada. Kalaupun ditunggu mungkin sekitar 1 bulan, saya kirim balik duit Ibu ya. Oh ndak apa-apa Pak, biar aja, tunggu aja sampai ada. Itu kalau rezeki kita Bu. Tapi ada lagi, udah kita jauh-jauh ke tempat dia, sudah diukur, duit sudah masuk, ndak jadi, balik. Apa yang kita streskan? Memang ndak rezeki kita. Janganlah marah-marah sama orang. Kita Bu, marah sama pembeli, kita menang, sudah tuh kita hati rusak dibuatnya. Ndak ada kita yang menang Bu. Bertengkar sama kawan, menang ibu tetap tidak menang, jumpa sama dia tidak enak lagi. Kan gitu ya Bu ya. Jadi ini pada kita sering mau subhanallah, kita baca ini Bu, apa yang diberikan Allah tidak akan bisa ada yang menghalangi. Jadi jangan ada kata-kata andaikanlah tadi macam ini ya, itulah peluang setan tuh masuk. Kemudian Bu, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau tahan. Itu yang saya bilang tadi Bu, udah datang duitnya Bu, balik. Kan ada yang seperti itu ya Bu ya. Kalau memang Allah yang menahan, udah di tangan kita pun lepas. Jadi kalau kita udah tahu tuh Bu, risau enggak kita hidup lagi. Itu yang banyak buat penyakit tuh, jantung berdebar-debar, sering sakit perut, kencing tiap sebentar, itu kan stres tuh, lambung, pencernaan. Tidak ada obatnya tuh Bu, tidak ada obatnya selain kembali kepada Allah. Sudah itu apa lagi kata Allah Bu, kekayaan dan martabat tidak berguna di hadapan engkau ya Allah. Tidak ada guna kekayaan bagi Allah, martabat itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kita udah melihat ini, oh rupanya tidak lolos anak kita CPNS, itu yang terbaik dari Allah. Mau diapakan? Jangan dipaksakan juga lewat belakang tuh, kebetulan kabit tuh kawan papa dulu tuh nak bayar, merusak-rusak hati aja tuh, mengacau-ngacaukan jiwa tuh. Nah itu yang harus kita ingat Bu ya. Kemudian ditanya dokter nih Bu, pertanyaan dokter nih yang harus Ibu ingat ya Bu, kenapa orang kena sakit penyakit berdebar-debar, mudah rasa khawatir, sering cemas, lutut sakit, sering secara agama. Yang ditanya dokter Khalid ini apa Bu? Ibu sholat subuh tepat pada waktunya ndak? Dijawab oleh Ibu yang di dalam ini ya. Ya bagus juga Ibu jawab, nggak apa-apa Bu. Apa jawaban si Ibu ini Bu? Kadang-kadang itu penyakit tuh Bu, orang yang tidak sholat tepat pada waktunya. Udah selesai orang pulang masjid Bu, baru Ibu bangun. Sudah tuh duduklah, menunglah, megang bantal dulu Bu 15 menit. Sudah tuh baru tegak, masaklah dulu air, masak ini. Makin lambat sholat Bu, itu penyakit, itu sumber penyakit fisik jiwa Bu. Kemudian Bu, apa Ibu ada membaca Al-Quran, kata dokter Khalid ini. Dia menjawab tidak. Dan jawaban ini rasanya Bu, banyak orang yang akan mengatakan tidak. Sering tidak baca Al-Quran? Tidak. Di pertanyaan selanjutnya Bu, sering tidak dengar lagu? Sering. Nah itu Bu, ini kita tanya aja ke diri sendiri nih Bu ya, mana sering kita kalau lagu tuh Bu yang pakai tuh semangat dengar itu.
dendang-dendang tuh ya Bu ya. Semangat. Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan ke kita Bu, jawab dalam hati kita Bu. Mana banyak membaca Quran atau dengar lagu? Pasti jawabannya itu jujur tuh Bu. Itu sumber penyakit jiwa. Makanya kalau udah jiwa sakit lari nanti Bu ke lambung. Kita sering pencemas, sering khawatir. Akhirnya kita buat sendiri kekhawatiran tuh Bu. Misalnya anak ibu pulangnya lambat, melanggar anak nih ndak ya. Coba lah telepon ndak lah ngangkat doh. Ada itu kan gitu-gitu jadinya kan Bu. Itu yang buat penyakit stres. Kemudian ditanya lagi sama Dokter Khalid Az-Zubair nih Bu, apakah ibu ingin disembuhkan oleh Allah? Kata dia tentu saja saya ingin sembuh. Kalau ibu ingin sembuh, ingat kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini obat untuk kita semua Bu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Robahlah lagi Bu, di mobil putar YouTube zikir istighfar 1000 kali sambil jalan, sholawat Jibril sambil dengar, diganti semuanya yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca, banyak-banyak lisan kita diikut gitu Bu ya, berzikir. Tapi saya tidak tahu artinya, tidak usah masalah arti dulu Bu, penting banyak menyebutnya. Kita banyak-banyak menyebut Bu, lama-lama kan lengket juga di hati ya Bu ya. Dikasih Allah kita kefahaman nanti. Itu dasarnya itu Bu. Mulailah di mobil dengarkan itu, kemudian di rumah gitu ya Bu ya, sambil masak putar YouTube ibu, sholawat. Kan kok kuota murah sekarang Bu kan. Jadi sholawat, zikir sudah itu ibu ikutkan pakai mulut ibu, setelah mendengar tahu ikutkan pakai mulut. Kemudian apa obat yang kedua Bu? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau tepat pada waktunya. Usahakan solat tepat pada waktu. Kemudian wasta'inu bis sabri was shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Belum juga datang pertolongan Allah, nunggu sabar terus lakukan solat. Jangan mengeluh-ngeluh. Nampak tidak ada pengaruhnya. Kan kadang-kadang gitu ya Bu ya. Pokoknya terus obat-obat ini pakai terus, amalkan terus Bu. Kemudian jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kata Allah, kecuali bagi orang yang khusyuk. Yakin dia, tenang dia Bu. Udahlah, belum datang pertolongan, sabar aja dulu. Kadang pertolongan Allah ini datang Bu, udah sedikit waktu tersisa lagi Bu, tahu-tahu dapat pertolongannya. Contohnya umat Nabi Musa, ini laut nih Bu, mau lari tidak bisa lagi. Musa, kita akan tersusul kata kaumnya. Kita tidak akan tersusul, Allah membersamai kita. Udah mau dekat baru kata Allah Bu, Musa pukulkan tongkatmu. Itu kadang pertolongan itu datang di saat-saat udah terjepit baru datang. Kan banyak orang macam itu kan Bu ya, dia udah kepayahan saya Ustaz, tiba-tiba kan pakai tiba-tiba tuh Bu ya, adalah datang family saya, padahal Allah yang menggerakkan tuh Bu. Allah yang menggerakkan. Kita tidak tahu Bu ya, kok bisa kita teringat seseorang. Saya sedang makan soto sama istri, langsung dia ingat seorang family. Tidak pernah ingat Bu, ingat family yang dia dalam keadaan janda, anak yatimnya anaknya sedang kuliah gitu. Terpikir tentang apa? Itulah gerak dari Allah Bu. Rupa pas ke sana memang dia sedang sangat membutuhkan. Itulah Allah mengantarkannya itu Bu. Jadi yakinlah, sabar, jangan mengeluh. Ini sampaikan cerita kemari macam ada ibu-ibu yang sering masuk masjid tuh Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, anak saya sedang sakit, tidak sehat, anakku tahun-tahun Bu, masuk masjid sana, masuk masjid sini, kan sering tuh Bu ya, masuk masjid apa, masuk masjid situ. Waduh, gitu aja tuh Bu jualannya, tidak sesembuh penyakit anaknya. Itu terus. Sebetulnya kan modus itu Bu ya, modus saja. Di mana-mana masjid Bu masuk Bu, ketemu terus. Itu aja lah terus tuh Bu.
Udah kemana-mana. Paling tidak Bu dapatnya 10.000 satu masjid kali 5 ada 50.000 tuh Bu sarin. Kadang lebih daripada itu tuh enak jadinya Bu ya. Tinggal gitu aja Bu dapat duit kali sekian berapa masjid, mengeluh-ngeluh macam itu. Jadi makanya Bu ya, dalam Islam ini kita dianjurkan apa Bu? Menolong orang itu karib kerabat, orang-orang dekat. Jadi kan kita tahu betul keadaannya dia siapa gitu. Jangan main asal hibah. Kan kalau kita kan sering gitu Bu ya, main asal hibah. Akhirnya di Ponegoro panjang sekarang orang duduk menunggu tiap Jumat kan Bu ya. Itu gara-gara dikasih sekali loh tuh Bu. Akhirnya tiap hari itu sekarang tuh Bu, ada yang duduk. Itu namanya kalau menurut saya menjual kemiskinan gitu Bu. Rumah peta banyak. Pokoknya gaya aja rubah. Gaya aja rubah itu Bu ya. Itu rupanya ibu-ibu sudah cerdas semuanya. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mau ngasih itu ingat Bu ya, kepada orang-orang dekat, karib kerabat, itu lebih diutamakan. Kemudian apa Bu? Kata Rasulullah, wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Jadi jangan pernah kita telat-telat. Itu obatnya Bu. Jangan pernah telat salat fardu. Jangan pernah telat. Itu kuncinya. Kemudian Bu, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan permata penyejuk hatiku di dalam salat. Itulah guna salat tuh Bu. Kemudian lagi Bu, dan begitu pula Allah Ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan dengan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita sering sholat tuh kesalahan-kesalahan kita terhapus terus tuh Bu. Terhapus terus. Kita ke masjid, satu diangkat derajat, satu dihapuskan dosa. Jadi lebih mudah Allah menolong. Akhirnya apa Bu? Dinasihati oleh dokter Khalid ini yang terakhir, pokoknya ibu mesti jaga yang paling penting itu sholat subuh, kata dokter ini Bu kepada ibu ini. Mulailah dia membiasakan zikir pagi, zikir petang. Dia bacanya terus Bu, zikir pagi, zikir petang, baca Quran sering dia. Akhirnya apa Bu? Yang terjadi 3 minggu kemudian dia pergi ketemu lagi dengan dokter Khalid itu. Kata dia, alhamdulillah dokter, saya sudah sembuh. Tenang jiwa, tenang. Apa ndak akan tenang Bu? Lisan hanya menyebut nama Allah. Dulu Oyuda Oyadi Kamalah itu macam-macam dendangnya Bu ya. Padahal tambah galau hidup dibuatnya Bu kan. Nah jadi mudah-mudahan apa-apa yang kita dengarkan saat ini bisa menjadi kebaikan di diri kita dan kita amalkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib dunya. Allahumma امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.